Assalamualaikum sahabat-sahabatku, terima kasih sudah menyambut kami dengan hangat. Kami sangat senang bisa berbagi kisah yang menarik dan bermanfaat untuk semua orang. Dalam cerita ini, Kang Ujang Bustomi harus menghadapi dukun santet yang kejam dalam sebuah adu kesaktian yang sangat menegangkan dan bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Oke, bersiaplah memasuki petualangan spiritual yang sangat menegangkan ini, dan mari kita berdoa agar mampu menghadapi setiap rintangan hingga akhir cerita dengan tema kisah nyata misteri penampakan asli Khodam Harimau Kang Ujang Bustomi lawan dukun santet. Yuk, mari kita temukan makna di balik kisahnya dan selamat menikmati. Kisah ini dimulai pada malam yang menakutkan di sebuah rumah praktisi aliran sesat yang terkesan supranatural. Kang Ujang Bustomi, seorang guru spiritual yang dihormati, sedang terlibat adu kekuatan dengan seorang dukun santet yang sangat kejam. Saat Kang Ujang dan dukun santet bertarung, sebuah suara misterius terdengar dari sudut ruangan, membuat keduanya terpaku dalam ketegangan. Adu kesaktian ini dipicu oleh sebuah pertemuan antara Kang Ujang Bustomi dan seorang praktisi spiritual bernama Mbah Cokron. Pada awalnya, Mbah Cokron terkesan sangat santun dan memberikan kesan bahwa ia adalah praktisi spiritual yang sangat baik hati. Namun, dalam satu kesempatan, Kang Ujang menanyakan kepada Mbah Cokron tentang kemampuannya dalam melakukan santet. Mbah Cokron terkejut dan merasa terhina oleh pertanyaan Kang Ujang tersebut. Ia dengan tegas membantah bahwa ia tidak pernah melakukan santet kepada siapapun. Kang Ujang merasa curiga terhadap jawaban Mbah Cokron dan kemudian memutuskan untuk memantau aktivitas sang guru spiritual tersebut. Setelah mengawasi Mbah Cokron selama beberapa waktu, Kang Ujang akhirnya menemukan bukti bahwa Mbah Cokron memang telah melakukan santet pada beberapa orang di sekitar tempat tinggalnya. Kang Ujang merasa sangat marah dan kecewa dengan praktik spiritual yang tidak bermoral seperti itu, dan akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempatnya tinggal sang dukun. Setelah Kang Ujang Bustomi melakukan meditasi untuk menetralkan energi negatif, sang dukun tiba-tiba muncul dengan sikap angkuh dan sombong. Tanpa banyak bicara, ia segera menantang Kang Ujang untuk adu kekuatan spiritual. Tentu saja, Kang Ujang merasa sangat serius dan tak gentar menghadapi tantangan yang diberikan sang dukun. Keduanya kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan khusus yang dipersiapkan oleh sang dukun untuk melakukan ritual dengan cara adu kesaktian spiritual. Ketika berada di dalam ruangan khusus, Kang Ujang Bustomi melihat sebuah boneka misterius yang bergerak dengan sangat cepat dan menakutkan. Sang dukun dengan bangga memberikan penjelasan bahwa boneka itu telah dirasuki oleh jin dan dipakai untuk membunuh target sang dukun. Kang Ujang pun merasa terkejut dan juga merasa prihatin dengan cara yang ditempuh oleh sang dukun, yang secara tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan jin untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, Kang Ujang Bustomi juga memberikan nasihat kepada sang dukun bahwa cara-cara seperti itu justru dapat merusak moral orang lain dan sangat tidak terpuji. Beliau juga berpendapat bahwa orang yang memiliki kemampuan spiritual lebih baik menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain dan berbuat baik, bukan malah mencelakakan atau menyantet orang. Namun tiba-tiba, suasana menjadi sangat mencekam dan menegangkan setelah Kang Ujang Bustomi memberikan nasihat pada sang dukun. Sang dukun terlihat kesurupan dan dirasuki oleh jin yang sangat ganas, sehingga ia mulai menggeram seperti seekor macan yang akan menerkam Kang Ujang kapan saja. Ketika keadaan semakin memanas dan semakin mencakar, apakah Kang Ujang Bustomi mampu menghadapi serangan dari sang dukun yang telah dilanda oleh kekuatan jin yang ganas tersebut? Atau mungkin Kang Ujang akan menjadi korban dari keseluruhan keadaan yang terjadi di dalam ruangan saat itu? Semua penonton menunggu dengan napas tersengal-sengal, dalam keadaan penuh harapan dan ketidakpastian dalam suasana hati yang begitu mendebarkan.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Alegnar mereka dia.
Dalam situasi yang menegangkan itu, Kang Ujang Bustomi memperlihatkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa. Meskipun dirinya dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, beliau tak gentar dan tetap fokus pada tujuannya untuk mengalahkan kekuatan jahat yang sedang merasuki sang dukun. Dengan menggunakan kekuatan spiritual yang besar dan pengetahuan yang luas tentang cara melawan kekuatan supranatural, akhirnya Kang Ujang berhasil memenangkan pertarungan melawan kekuatan jin jahat yang merasuki sang dukun dan kembali menunjukkan bahwa Kang Ujang Bustomi adalah seorang guru spiritual yang sangat berkuasa dan kuat di dalam melawan kekuatan jahat yang merugikan banyak orang. Kisah ini mencakup pesan moral yang sangat penting, yaitu tentang pentingnya menjaga moralitas dan kebenaran dalam praktek spiritual. Beliau menunjukkan bahwa praktek-praktek sesat atau mencelakakan orang lain dengan memanfaatkan kekuatan supranatural adalah tindakan yang sangat tidak etis dan dapat merusak roh dan moral orang lain. Kang Ujang Bustomi memberikan keteladanan mengenai bagaimana seharusnya menggunakan kemampuan spiritual untuk membantu orang lain dan melawan kekuatan jahat yang merugikan yang sudah merasuki orang lain. Ia menunjukkan cara-cara yang lebih baik dan lebih positif dalam mempraktekkan kemampuan spiritual. Selain itu, kisah ini juga bertujuan untuk mengajarkan dedikasi dan perjuangan. Kang Ujang Bustomi menunjukkan bahwa dalam menghadapi kesulitan atau tantangan yang sulit, ketenangan dan keberanian yang luar biasa diperlukan dalam mengatasi masalah dan menjadi pemenang dalam menghadapi kekuatan jahat. Hal tersebut dapat membuat orang-orang untuk menjadi lebih optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik dan positif. Secara keseluruhan, kisah ini memberikan pesan moral dan nilai dedikasi panjang tentang pentingnya menjaga moralitas dan kebenaran dalam praktik spiritual, serta menunjukkan cara yang lebih baik dalam memanfaatkan kemampuan spiritual dan menghadapi kekuatan jahat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, serta semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta, dan sampai berjumpa kembali di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Saya dukung jika Anda mengobatin. Karena hakikat yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Kita semua adalah syariat. Ada orang datang, minta diobatin, silahkan. Minta didoakan, silahkan bantu. Tapi sekali lagi jangan pernah untuk nyantet-nyantet orang. Kalau sudah nyantet-nyantet orang nanti urusannya beda lagi. Kan saya selalu mengatakan khairun nas anfa'un linnas ala kulli hal. Adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Anda punya kelebihan, saya salam hormat. Tentunya kelebihan itu semuanya datang dikasih sama Allah. Tidak ujuk-ujuk kita bisa begini bisa. Karena toh yang Maha Pengkabul doa adalah Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Lanjutkan ketika untuk kebaikan. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Karena tidak semua orang bisa untuk terjun ke dunia spiritual. Dan saran saya, jangan dikotorin dunia-dunia spiritual dengan hal-hal pencabulan, dengan hal-hal dan sebagainya. Jangan kotori dunia-dunia spiritual, dunia-dunia persilatan. Yang penting sih kita berbanyak sholawatnya, berbanyak istighfarnya, sholatnya diperbaiki. Dengan sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan baik. Hampura kalau saya salah, hampura. Yang penting saya untuk meluruskan, saya sebagai hamba Allah yang dhaif al-fakir ila rahmatillah, wajib hukumnya untuk memberikan saran bahwasanya yang Anda lakukan untuk nyantet-nyantet orang salah, tapi ketika untuk pengobatan dan segalanya, hak saja. Anda mau minta bantuan sama siapa, terserah. Tuh, perlu dicatat, yang mengkabul doa adalah semuanya Allah Azza wa Jalla. Hampura saya. Hampura, mohon dimaafkan. Ya, hampura. Mudah-mudahan Abah sehat, Abah sukses, dan Abah banyak tamunya. Tentunya ketika ada orang yang datang ke sini minta santet, kepret. Tapi kalau untuk pengobatan yang lainnya, saya dukung.